Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini lawan Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Akibat jebolnya tanggul, 3 desa di Kabupaten Tapin kebanjiran. Tanah longsor menyebabkan jalan rusak dan jembatan roboh di Kabupaten Tapin. Kepolisian di Kabupaten Kota Baru mengungkap peredaran narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan. Tanggul di Desa Kembang Habang, Kecamatan Salamba Baris, Kabupaten Tapin jebol Senin malam. Jebolnya tanggul ini menyebabkan 3 desa kebanjiran, yakni Desa Kembang Habang, Tandui, dan Tatakan. Rata-rata ketiga desa tersebut terendam air dengan ketinggian berkisar 30 hingga 50 cm. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapin mengatakan, tanggul jebol karena tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Itu karena curah hujan tinggi, lalu tanggulnya itu atau semacam bendungan sungai tidak bisa menampung meluapnya air sehingga jebol. Wilayahnya adalah NIS 14 Kambang Habang. Jadi luapan airnya itu yang akhirnya berdampak gugur airnya itu ke desa Tandui dan Tatakan. Dan desa Tandui itu yang cukup parah itu kemarin terjadi genangan atau banjir. Kondisi saat ini sudah airnya surut dan tidak mengkhawatirkan lagi. Dari video kiriman warga, banjir akibat jebolnya tanggul di Desa Kembang Habang sudah berangsur surut. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tapin. Tanah longsor terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Tapin, yakni di Kecamatan Lokpaikat dan Binuang. Tanah longsor di Kecamatan Lokpaikat menyebabkan jalan raya di Desa Bitahan Baru rusak parah sepanjang 20 meter sehingga tidak bisa dilintasi. Sedangkan di Kecamatan Binuang, longsor menyebabkan jembatan roboh sehingga warga terpaksa bergotong royong membangun jembatan darurat. Menurut Kepala BPBD Tapin, longsor yang terjadi di 2 kecamatan tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan. Untuk Lokpaikat itu besaran longsornya itu terjadi jalan raya yang biasa dipakai oleh masyarakat hilir mudik, artinya jalan memang dipakai oleh masyarakat, dan jalan raya tersebut longsor itu kurang lebih 20 meter longsorannya, dan kalau lebarnya itu kurang lebih 7 meter. Kalau Gunung Batu itu panjangnya itu hampir 10 meter longsorannya, dan itu gotong royong masyarakat pada hari Minggu itu untuk memperbaiki di daerah Gunung Batu, dan itu dipasang dengan pohon kelapa itu. Curah hujan di Kabupaten Tapin tinggi karena saat ini sudah memasuki puncak musim hujan. Warga diimbau waspada terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tapin. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tabalong mulai mengaktifkan siaga banjir. Kepala BPBD mengatakan pihaknya sudah menyiagakan peralatan penanganan bencana di wilayah-wilayah rawan banjir. Selain itu, tim penanggulangan bencana juga telah dibentuk dan diperintahkan bersiaga untuk mengantisipasi banjir.
berdasarkan rilis BMKG sudah memasuki musim hujan. Kita sudah mengantisipasi beberapa daerah yang rawan risiko banjir dengan di-standby-kan perahu-perahu ya di daerah rawan itu. Jadi dari perahu itu standby di UPBS terdekat, kemudian ada juga desa-desa yang sudah mempunyai perahu. Warga Kabupaten Tabalong, khususnya yang bermukim di wilayah rawan banjir, diimbau untuk mengamankan barang berharganya sejak dini. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Akibat jebolnya tanggul, 3 desa di Kabupaten Tapin kebanjiran. Tanah longsor menyebabkan jalan rusak dan jembatan roboh di Kabupaten Tapin. Kepolisian di Kabupaten Kota Baru mengungkap peredaran narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan. Polres Kota Baru mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan Lapas. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 orang. 1 orang tersebut berinisial MN, 54 tahun, ditangkap di rumahnya di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan barang bukti 10 paket sabu-sabu. Sedangkan 3 tersangka lainnya berinisial F, D, dan T gagal ditangkap karena meninggal dunia. Ketiganya kedapatan bertransaksi narkoba dengan barang bukti 400 gram sabu-sabu dan 350 butir pil ekstasi. Namun saat disergap mereka kabur dan menceburkan diri ke sungai di kawasan Pelabuhan Batu Licin. 2 hari setelah kejadian, ketiganya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Menurut Kapolres Kota Baru, keempat tersangka merupakan pengedar yang dikendalikan oleh seorang napi di Lapas Banjarbaru. Ini barangnya kurang lebih 44,50 gram, ya, 44,50 gram, 4 paket pil ekstasi biru kelompok RL sebanyak 70 butir. Kemudian dengan ada pengejaran nabrak, ketiga pelaku ini meloloskan diri kabur dari pengejaran personil di lapangan, tiba di sungai sendiri, sungai Bigai. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap napi yang mengendalikan para tersangka. Fauji Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Tabalong menggelar inspeksi mendadak sidak kartu tanda penduduk KTP. Sidak KTP berlangsung di pasar tradisional di Desa Pemarangan Kiwa, Kecamatan Murung Pudak, Selasa pagi. Dalam kegiatan ini, pihak Disduk Capil dibantu aparat desa dan Babin Kamtipmas tempat memeriksa KTP setiap warga yang dijumpai. Kepala Bidang Pelayanan Disduk Capil mengatakan, sidak ini untuk mengingatkan warga tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Ia mengimbau warga untuk selalu membawa KTP saat bepergian. Setiap kali bepergian, karena KTP itu suatu identitas diri Bapak sendiri. Jadi suatu ada kecelakaan atau ada apa mungkin kan mudah nanti dikasih tahu kepada keluarganya. Itu yang kedua,
kepada warga harusnya kalau nggak punya KTP yang fisik, dia harus mendaftarkan KADI. Jadi KADI juga di HP itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, karena HP itu semua sudah kebutuhan. Kegiatan ini disambut baik oleh warga karena Disduk Capil membuka layanan perekaman KTP elektronik dan aktivasi KTP digital di sekitar area sidak. Alhamdulillah, kami dari warga masyarakat Pamarangan sangat berterima kasih kepada Dinas Dukcapil yang bersedia datang ke desa atau ke pasar Pamarangan untuk cetak KTP yang rusak diperbaharui yang baru. Keseluruhan bagus banget. Lawas kan sudah KTP yang rusak, Pak? Sudah lama. Kenapa semalam itu jadi rusak, Pak? Mungkin ada di kena hujan. Sidak KTP ini dilakukan di Disduk Capil Tabalong untuk menyukseskan Pilkada 2024. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong. Penanganan kawasan kumuh yang dikerjakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Banjarmasin tahun 2024 ini tidak sesuai target. Penanganan kawasan kumuh di kota berjuluk 1000 sungai ini ditargetkan seluas 60 hektar per tahun. Kawasan kumuh yang ditangani Disperkim Banjarmasin tahun 2024 ini hanya seluas 13 hektar atau 20%. Kepala Disperkim mengatakan penanganan tidak sesuai target karena terkendala anggaran. Dalam kurun waktu sampai 2024 ini, dari 508 hektar tadi ada tersisa sekitar 318 hektar penanganan kawasan kumuh yang ada di Banjarmasin. Ini tentunya akan menjadi suatu tantangan bagi Banjarmasin bagaimana untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh di daerah tersebut. Salah satu identifikasi untuk kawasan kumuh itu adalah misalnya untuk infrastruktur yang kurang bagus, misalnya jalannya masih tidak baik lah. Salah satu indikasi, kalau kemudian ada sanitasi yang kurang bagus, tentunya dengan kolaborasi dari beberapa instansi di Pemkon, misalnya ada bidang permukiman berkolaborasi dengan bidang JK dari PUPR itu mereka menangani sanitasinya, kemudian bidang Perkim menangani terkait kegiatan dan lingkungan. Tentunya kolaborasi ini untuk melakukan percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin. Saat ini kawasan kumuh di Kota Banjarmasin seluas 380 hektar, sebagian besar berada di bantaran sungai di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Akibat jebolnya tanggul, 3 desa di Kabupaten Tapin kebanjiran. Tanah longsor menyebabkan jalan rusak dan jembatan roboh di Kabupaten Tapin. Kepolisian di Kabupaten Kota Baru mengungkap peredaran narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan. Pertunjukan tari memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional HGN 2024 di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 5 Banjarmasin Selasa pagi. Para siswa di sekolah ini menampilkan berbagai tarian tradisional seperti tari kecak, tari Dayak, dan tari Japin Melayu. Kepala SMA Negeri 5 mengatakan pertunjukan tari ini
untuk mengasah kreativitas para siswa. Kita bebaskan persembahan tari-tarian mereka dari seluruh Nusantara. Ini juga menanamkan kepada mereka akan kebinekaan Indonesia, sehingga anak-anak ekspresi mereka kita beri kebebasan kreatif untuk menggali tari-tarian dari segala penjuru tanah air dan ditampilkan pemuda Mome ini. Ini juga sekaligus semacam ucapan akhir dari kelas 12, penampil akhir, dan dipersembahkan pada guru-gurunya di hari ulang tahun Guru Nasional. Pastinya ada banyak sekali struggle yang kami lalui. Nah, karena apa? Karena tarian yang kami ambil itu merupakan tarian yang kami olah sendiri gitu. Jadi kami benar-benar pure bikin dari nol, dan lagunya juga kami ambil dari yang lain kayak gitu. Jadi struggle-nya itu pasti di pembuatan gerakan, terus penyamakan pola lantai, dan juga bajunya karena susah untuk menyamakannya. Pada momentum Hari Guru Nasional ini, SMA Negeri 5 Banjarmasin memberikan penghargaan kepada para guru baik ASN maupun tenaga honorer. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Petani dari sejumlah desa di Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis BIMTEK, pengoperasian dan perawatan alat mesin pertanian atau Alsintan. BIMTEK berlangsung di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Balai Alsintan Tabalong Selasa siang. Dalam kegiatan ini, para petani diberi pemahaman tentang cara mengoperasikan Alsintan dan merawatnya. Sejumlah petani menyambut baik BIMTEK. Menurut mereka, kegiatan ini sangat bermanfaat. Ada, sering di lapangan ada macet gitu. Kita perlu belajar juga untuk secara cepat bagaimana mengendalikan atau memperbaiki di lapangan. Harapan impian Pak mungkin Pak? Harapan untuk selanjutnya bisa lebih sering ada pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang perawatan. Kalau kendala di lapangan misalnya ada kesulitan di lapangan sendiri, itu memang kita bisa hadapi sendiri gitu kan. Nah, kalau kendala masalah mesin, otomatis kita harus mengundang bagian-bagian yang mengerti masalah mesin itu kan. Kebetulan karena ada pelatihan ini, nanti kalau kita kendala itu pun kita sampaikan di sini dan kita bisa terpecahkan gitu kan. Dalam kegiatan ini, para petani juga mendapatkan praktik langsung cara mengoperasikan Alsintan. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong.